Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, bagaimana kita bisa menarik permenungan dari kisah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Nah, saudara-saudari, bagi saya kita harus mulai dari pernyataan Yesus sendiri bahwa menjadi murid adalah panggilannya. Yesus berujar, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Hanya memang selalu menarik untuk dipersoalkan mengapa Yesus memilih Yudas Iskariot yang akhirnya mengkhianati dia. Sebenarnya Yesus tahu bahwa motivasi kedekatan banyak murid terhadap dirinya itu tidak murni sepenuh-penuhnya. Ada yang dekat karena motivasi politis, karena menganggap Yesus sebagai Mesias yang akan mengusir orang-orang Romawi. Ada juga yang dekat karena motivasi ekonomi, ada juga yang dekat karena motivasi kemuliaan, nama baik dan popularitas. Saya sangka kita juga demikian. Bukankah kebanyakan dari kita yang dekat dengan Yesus, kebanyakan juga sekedar untuk menjadikan Yesus sebagai alat atau sarana kepentingan. Misalnya, kita dekat dengan Yesus supaya sehat, supaya kaya, supaya damai, supaya bahagia, supaya ini dan supaya itu. Kasarnya, Yesus itu seakan-akan hanya menjadi alat atau sarana dan bukan sasaran atau bukan tujuan. Tetapi sekalipun para muridnya begitu atau sekalipun kita begitu, Yesus toh memanggil kita. Yesus memanggil para muridnya, bahkan menetapkan dari antara mereka 12 orang yang disebutnya sebagai rasul. Terkesan di sini, Yesus tidak terlalu memperhitungkan apakah orang itu sungguh murni dalam mengikuti dia atau tidak. Ia sepertinya tidak terlalu memperhitungkan tingkat atau kualitas kesalehan, kualitas kebenaran, kualitas kebaikan, atau kekudusan seseorang. Lalu, sebenarnya apa yang menjadi alasan dan motivasi saat Yesus memanggil dan memilih? Saya sangka, saudara-saudari, Yesus ingin agar kita mengalami bagaimana hidup sebagai orang yang dipercaya. Saya sangka Yesus ingin agar kita mengalami bagaimana hidup sebagai orang yang dikasihi oleh Dia, oleh Allah sendiri. Nah, dari sini saya bermenung, iman itu sebenarnya bukan persoalan seperti apa keadaan kita di hadapan Allah. Bukan persoalan kita suci atau kita kotor, saleh atau berdosa. Iman rupa-rupanya adalah tentang penerimaan dan tentang syukur bahwa kita dipercaya, bahwa kita dikasihi oleh Yesus, oleh Allah sendiri. Iman adalah tentang bagaimana kita bergerak atas dasar pengalaman dikasihi. Sekali lagi, bagi saya iman adalah tentang bagaimana kita bergerak atas dasar pengalaman dikasihi. Dan bagaimana kita bergerak di atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh Allah. Nah, kita bisa menjadi seperti Yudas Iskariot yang berkhianat ketika kita tidak menyadari bahwa dipanggil menjadi murid Yesus adalah sebuah karunia kepercayaan dari Allah. Betapa istimewanya kita ketika menjadi bagian dari Kristus. Mengapa tidak ada pengalaman bersama dengan Allah yang seindah dan senyata seperti saat kita berjalan bersama Tuhan Yesus? Nah, saudara-saudari, kesadaran betapa Allah mempercayakan misterinya kepada kita dan menyadari betapa kita dikasihi oleh Allah, kesadaran itu akan terekspresi secara mengagumkan dalam tutur kata dan tindakan-tindakan harian kita. Mari kita ambil contoh, misalnya, kita dipercaya untuk mengemudikan atau untuk membawa mobil termahal yang pernah dibuat oleh manusia. Contohnya, karena sadar bahwa tidak sembarang orang seberuntung kita
maka kita akan selalu mempersiapkan diri dengan baik setiap kali hendak mengendarai kendaraan tersebut. Kita juga akan mempelajari dengan serius dan dengan saksama hal-hal tentang mobil tersebut. Nah, hal tersebut tidak akan dilakukan oleh orang yang tidak mampu membedakan mana mobil yang mahal dan mana mobil yang murahan. Jadi saudara-saudari, kalau kita kembali pada pertanyaan di awal tadi, mengapa pengkhianat dijadikan rasul oleh Yesus? Bagi saya pertanyaan yang seharusnya kita ajukan adalah, mengapa Yudas Iskariot menyalahgunakan kepercayaan dan menolak hidup sebagai orang yang dikasihi dan dipercaya oleh Yesus? Nah, saudara-saudari, semoga renungan ini bisa mengantar kita untuk mengerti dan untuk masuk dalam peristiwa Kamis Putih. Peristiwa di mana Yudas Iskariot akhirnya berkeputusan untuk sungguh-sungguh menjual Yesus. Jadi pertanyaannya bukan tentang mengapa Yesus memilih pengkhianat, tetapi pertanyaannya adalah mengapa Yudas kok menyalahgunakan kepercayaan dan menolak hidup sebagai orang yang dikasihi. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.